Halo Travelers, balik lagi sama gua Andrew Siamo dari W.id atau Wear Indonesia. Di produk battle kali ini gua akan membandingkan sebuah drone lipat. Yang satu dari MJX, namanya MJX Bucks 12 AIS dengan DJI Mavic Air 2. Pengen tahu kelanjutannya? Check it out. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tombol loncengnya karena setiap hari Rabu dan Jumat bakal ada video-video review lainnya yang gak kalah seru. Oh ya, sebelum lebih lanjut, gue mau kasih disclaimer dulu tujuan dari pembuatan video produk battle kali ini. Memang gue tahu yang ini harganya pastinya jauh di bawah yang si Mavic Air 2 ini. Tapi tujuan dari video ini ialah memberikan informasi bagi teman-teman yang belum tahu menau tentang drone industry dan pengen tahu kenapa ada drone yang harganya sekian dan harganya sekian. Pertama-tama gue bakal komenin desain dan looks-nya dari kedua belah drone. Pertama, pada saat dia mode dilipat, karena kan ini drone lipat. Kalau secara, kalau on paper gue langsung taruh di screen aja ya. Gue langsung komenin berdasarkan apa yang gue temukan secara mata telanjang. Kalau lo bisa lihat di sini sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan dalam hal kayak tingginya ini atau panjangnya ini kurang lebih sama gitu. Tapi kalau pada saat terlipat lo udah bisa lihat ini yang bagian kanan, yang di tangan kanan gue ini si MJX Bucks 12 ini terasa memang lebih tebal ya. Jadi kayak ini tuh lo bisa lihat ini lebih tinggi dia. Lebih tebal dibandingkan si Mavic Air 2 gitu. Dan kalau misalnya secara mekanisme lipat juga terlihatnya sama, tapi sebenarnya agak sedikit berbeda cara mengunfoldnya. Nah, cara mengunfold si MJX Bucks 12 ini pertama-tama ialah menarik bagian tangannya, yang kiri kanannya yang paling bagian atas, jadi kayak menyamping gitu. Begitu juga dengan gerakan kedua yang juga sama-sama menyamping. Lo bisa lihat di sini. Nah, bisa dilihat ini melebar. Gue langsung taruh aja on papernya kalau dia di unfold. Nah, tapi kalau di unfold menurut on paper itu sekitar 444 mm-an. Menurut gue itu kalau lihat dari mata telanjang agak terlalu gede ya kalau melihat dari on papernya hitungannya. Karena menurut gue mestinya nggak sampai 400-an milimeter itu. Tapi lu bisa lihat sendiri ya gedenya. Ini setelah di unfold, dan untuk meng-foldnya lagi gampang banget, tinggal yang bagian bawah duluan, jadi kayak berurutan dengan cara tadi mengunfoldnya ya untuk ngefoldnya. Dan udah kasih lihat bodinya saat belum di unfold, kasih lihat juga ininya, tingginya. Kali ini cara mengunfold si Mavic Air 2. Pertama yang bagian kiri kanan bagian atasnya itu sama kayak tadi si MJX Bucks, itu di samping. Tapi bedanya yang lo harus ketahui biar nggak salah atau nggak patah, yaitu kalau yang Mavic Air 2 ini ke bawah gitu. Lo bisa lihat ya mekaniknya beda. Kalau tadi yang si MJX begini, kalau yang si Mavic Air 2 begini gitu. Nah, dan saat di unfold bentuknya tetap terlihat mungil, kecil, walaupun nggak sekecil Mavic Mini ya, atau Mavic Mini 1 atau Mavic Mini 2, tapi tetap ringkes. Salah satu yang membedakan sebuah drone entry level dengan drone yang lebih lanjutan yaitu kelengkapan sensornya. Di sini MJX Bucks 12 ini nggak ada sensor sama sekali. Nah, sensor yang dimaksud ialah seperti misalnya di Mavic Air 2 ini, misalnya di bagian depan lu bisa lihat, di bagian belakang, dan di bagian bawah. Nah, ini sensornya gunanya untuk mencegah, gua nggak bilang anti tabrak ya, karena pastinya kalau ranting-ranting ataupun kayak benda-benda kecil, berdasarkan pengalaman kita memproduksi video-video menggunakan Mavic Air ini, Mavic Air 2 ini tetap aja harus berhati-hati gitu. Tapi setidaknya untuk objek-objek yang solid kayak tembok ataupun kayak manusia, ini berdasarkan pengalaman cukup reliable sensor baik depan, belakang, dan bawah. Tapi ingat ya, di bagian kanan, di bagian kiri itu nggak ada sensornya sama sekali. Jadi lu tetap mesti hati-hati dan lu mesti fully aware dengan surrounding yang ada pada drone lu. Ada juga perbedaan cara memakai atau instalasi dari propellernya, karena di sini kalau di Mavic Air 2 mereka menyebutnya Quick Release Propeller System. Quick Release kenapa? Karena tanpa harus membawa kayak obeng atau apapun, lu bisa memasang dan mencabut propellernya. Nah, caranya cukup menekan dan arahkan ke arah berlawanan dari yang sudah didireksikan gitu. Jadi kalau misalnya mau cabut, tinggal arah berlawanan, take out gitu. Jadi tekan, terus arah berlawanan, take out.
Nah, kalau misalnya mau dipasang lagi, gampang banget. Tinggal ditekan dan ikutin arahnya yang udah ditentuin. Lu bisa lihat ya ada gemboknya gitu. Jadi sangat amat simple. Nah, kalau lu notice tadi gua ada melakukan kesalahan di mana gua menginstalnya itu ada yang tadi bagian sini itu tidak tepat. Maksudnya tidak tepat, lu mesti perhatiin kalau misalnya propeller dan propeller base-nya ini harus sama warnanya, hitam dengan hitam. Tadi gue sempet yang putih gue taruh di sini. Nah, itu akan sangat fatal di mana drone-nya bisa kebalik kalau nggak sesuai. Jadi yang sesuai itu hitam, hitam, putih. Nah, lu bisa lihat putih di sini, propeller putih dan base-nya putih. Jadi harus kayak seperti X gitu, hitam-hitam, putih-putih. Make sure lu perhatiin itu ya. Sekarang gue bakal ngomongin kualitas dari kameranya. Pertama-tama untuk si Mavic Air 2 untuk fotografi, dia memiliki image sensor itu 1/2 CMOS atau CMOS dengan efektif pixelnya ranging dari 12 megapiksel sampai 48 megapiksel. Dan untuk VOV-nya, nah lu bisa lihat di sini juga sebenarnya udah tertulis yaitu 84 derajat dengan equivalent focal length-nya itu 24 mm. Dan aperturnya itu di 2.8. Sedangkan untuk MJX Box 12 memiliki image sensornya itu 1/3 CMOS atau CMOS dengan effective pixelsnya itu 4K. Dan untuk lensa angle-nya atau FOV-nya itu 130 derajat dengan equivalent focal length-nya itu 2.8 mm dan aperture-nya itu 2.0. Nah, langsung aja ya kita kasih lihat bedanya hasil tangkapan dari si MJX ini dibandingkan dengan si Mavic Air 2. Nah, sekarang kita ngomongin stabilizer dari kameranya atau gimbal dari kamera kedua drone ini. Pertama-tama si Mavic Air 2 ini dilengkapi oleh 3 aksis. Lo bisa lihat di sini, bisa dongak atas, dongak bawah, tilt seperti ini dan miring seperti ini. Sedangkan kalau misalnya untuk si MJX hanya 1 aksis, jadi nggak bisa seluas tadi. Lo bisa lihat ya di sini. Nah, langsung aja ya, gue kasih lihat efek dari kelengkapan aksis pada sebuah gambar video. Salah satu fitur atau kemampuan yang membedakan drone yang harganya entry level atau menengah ke bawah dibandingkan dengan yang menengah ke atas seperti si Mavic Air 2 yang gue pegang ini, yaitu fitur smartnya atau enggak smart shot mode-nya. Nah, sekarang gue lagi terbang dan di sini ada fitur quick shot. Fitur quick shot-nya itu pilihannya ada macam-macam, misalnya dari drone, roket, circle, helix, dan boomerang, dan asteroid. Yang bisa lu lihat hasilnya nanti gue kasih lihat. Itu tujuannya apa ya, jelas untuk membantu kreativitas lu saat nge-shoot. Jadi kayak lu lebih mikirin kayak oke, gue mau ambilnya bagaimana dan akan dibantu navigasinya oleh si drone ini. Tapi memang tetap harus hati-hati karena drone-nya si Mavic Air 2 ini kan tidak ada sensor kiri kanan. Berdasarkan pengalaman gue, kalau misalnya lu kayak terbang misalnya sedang kayak mengitari sebuah subjek gitu lah, lu juga mesti kira-kira apakah di saat ketinggian itu si drone itu akan melintasi dan berhadapan dengan pohon. Nah, tetap harus hati-hati. Nah, walaupun harganya tergolong entry level, si MJX Box 12 ini juga memiliki semacam shot mode yang pintar juga, atau enggak mereka menyebutnya itu multifunction. Pertama di sini ada follow me, orbit flight, dan headless mode. Nah, dari semua smart shot itu, gua kasih lihat nih, ini hasilnya ya.
Dan sekarang gue bakal mencoba jarak atau enggak transmisi antara si remote dengan si drone. Nah, si Mavic Air 2 secara on paper diklaim bisa sampai 10 km jaraknya. Sedangkan kalau misalnya si MJX Box 12 itu 400 meter. Nah, bisa lu lihat ya di klip gua ini misalnya si MJX berdasarkan temuan gua sebelum dia sampai 400 sekitaran 168 sampai 170-an itu lu bisa ngelihat di screen record gua ini udah ada kayak grainy atau enggak kayak udah patah-patah, dan di 174 meter dia udah mulai mati rekamannya gitu. Mati sendiri loh, itu bukan kita yang matiin, itu berdasarkan temuan kita. Dan alasan gue kenapa terbangnya juga nggak tinggi-tinggi amat karena yang namanya transmisi antara remote dengan drone itu terpengaruhi oleh sekitar, misalnya kayak banyak pohon atau enggak kayak ada gedung-gedung, atau kebetulan di dekat gua sini kurang ideal karena adanya sutet. Dan kalau misalnya untuk si Mavic Air 2, sayangnya bahkan si Mavic Air 2 ini hanya bisa kayak terbang sampai kejauhan 30 meter. Karena ternyata kalau menurut aplikasi DJI, di tempat gua syuting ini adalah tempat authorization zone. Jadi gue juga nggak mau ambil resiko, jadi gua cukup terbang rendah aja. Tapi lu bisa ngelihat klip gua di sini saat gua bikin video-video sport watch kayak misalnya Fenix 6. Itu kurang lebih itu bisa sampai 6.000 meter kita udah pernah coba, tapi mendingan lu lihat gambar gua ini di mana ada pohon-pohon dan itu ada di tengah kayak semacam hutan gitu, dan semuanya masih berjalan lancar gitu. Jadi memang ya again memang harga membedakan antara drone yang pemula entry level seperti MJX ini jaraknya pastinya lebih pendek dibandingkan si Mavic Air 2. Kenapa? Karena kalau si MJX ini menggunakan teknologi Wi-Fi, sehingga juga mempengaruhi kecepatan transfer data, misalnya kayak foto video yang lu ambil itu untuk di-download. Kalau misalnya si OcuSync, selain jaraknya bisa jadi lebih jauh, tapi juga transfer datanya jadi sedikit lebih cepat. Nah, sekarang gue mau ngomongin terkait wind resistance dari sebuah drone. Wind resistance itu intinya seberapa tahan drone ini terhadap terpaan angin. Nah, si Mavic Air 2 ini levelnya itu level 5 untuk wind resistance-nya. Sedangkan kalau si MJX 12 ini dia tuh di bawah level 4. Gue nggak ngerti kenapa mereka nggak langsung tulis aja level exactnya berapa. Nah, lu bisa lihat sendiri ya di Mavic Air 2 pasti terpa angin seperti ini di klip gue ini, dia tetap ya masih bertahan lah kayak ngelawan gitu. Dan jadi lu sebagai pilot juga nggak perlu was-was karena angin yang cukup kencang. Sedangkan kalau si MJX ini di tempat yang sama, lu bisa lihat agak keteteran dengan angin, akhirnya kedorong sana sini gitu. Nah, kalau buat kasih gambaran ke lu, menurut gue wind resistance-nya si MJX ini ya masih di bawahnya, kalau bandingin sama DJI ya, di bawahnya Mavic Mini lah. Ya wajar kan harganya karena juga lebih murah gitu. Nah, kalau misalnya lu pengen tahu biar kebayang, jangan lupa nonton video gua yang Mavic Mini 1 lawan Mavic Mini 2. Dan sekarang gua bakal ngomongin speed dari sebuah drone. Nah, si Mavic Air 2 ini memiliki 3 mode speed, yaitu tripod, dimana untuk kayak cinematic kan lu kayak perlu pelan-pelan gitu, normal, dan sport, dimana lu harus perhatiin kalau sport itu sensornya ini dimatikan, jadi kayak bakal nyelonong terus walaupun ada obstacle, dan ini bisa sampai 60 km per jam. Dan berdasarkan pengalaman kita tuh udah kayak shoot banyakan di outdoor, dan jarang sih sebenarnya memang menggunakan si fitur sport mode ini karena ya itu tadi sensornya nggak ada. Tapi kalau kita lagi tes, mungkin lu bisa lihat klip gua ini benar-benar speednya walaupun ada hembusan angin 68 km, yaitu dapatlah 68 km per jam. Sedangkan ini ada 2 mode speed. Yang paling cepatnya itu yang fast mode-nya itu adalah 40 km per jam. Tapi lu bisa lihat di klip gua ini speednya tuh nggak sampai sekian karena dia ya tadi wind resistance levelnya itu memang nggak terlalu kuat-kuat amat. Jadi akhirnya mempengaruhi top speednya dia. Oke, jadi kalau dari baterai lu bisa lihat dari shape-nya aja udah beda. Ini si MJX 12 bentuknya ini kayak lebih panjang, sedangkan ini lebih kotak ya si Mavic Air 2. Secara durasi, on paper, dan tegangannya gue langsung masukin aja di video ini karena buat gue yang penting ya actualnya berapa kan. Kalau menurut gue actualnya si Mavic Air 2 ini ya kisaran 28 menit lah karena cuacanya lagi banyak kayak angin. Ingat, angin itu sangat mempengaruhi konsumsi
baterai dari sebuah drone ya. Nah, si MJX ini juga ya kurang lebih 16-18 menit untuk fair to say-nya. Dan kalau yang bikin gue deg-degan sebenarnya si MJX ini kalau misalnya dia udah low bat, dia nggak landingnya itu nggak kayak pelan-pelan kayak si Mavic Air 2. Walaupun kalau si Mavic Air 2 tuh kalau udah low bat, walaupun udah abis banget dia kayak masih pelan-pelan. Kalau ini kayak hampir terasa kayak ngegabruk gitu. Hampir terasa ngegabruk ya, bukan ngegabruk. Nah, dari sisi lama pengecasannya juga ini lama banget. Ini kayak bisa sampai 5 jam ya, itu memang sesuai on papernya sih. Dan si Mavic Air 2 ini 2 jam gitu. Jadi yaitu perbedaan dari sisi baterainya. Sekarang gue bakal ngomongin terkait user experience dan desain dari remote control masing-masing drone. Pertama-tama si MJX Bugs 12 ini. Kalau udah lihat dari bentuknya ini terinspirasi ya dari DJI Mavic Pro, karena dulu Wia pernah punya DJI Mavic Pro dan bentuk remote-nya ini seperti ini. Boleh dibilang mirip, tapi kalau si MJX ini dia agak sedikit lebih gendut ya, lebih tebel kalau penglihatan gua. Dan yang bikin gua aneh sebenarnya sih nggak apa-apa ya, maksudnya ngambil inspirasi itu hal yang sah-sah aja gitu. Tapi menurut gua inspirasinya ini agak bikin bingung gua, karena kenapa? Kalau misalnya di Mavic Pro itu bagian ini sebagai pencapit dari smartphone-nya yang bakal jadi layarnya, tapi sekarang layarnya udah di atas gitu. Nah itu satu ya, kayak pencapitan ini gue agak bingung, jadi gunanya untuk apa gitu. Dan kalau misalnya yang bagian sini, bagian kiri dari arah gue ini, gue agak bingung juga karena nggak bisa diapa-apain. Gue geser kiri kanan udah keras itu kayak nggak ada functionnya gitu. Dan untuk kayak toggle-nya ini juga nggak bisa disimpan ya, jadi ini kayak ke tanam dan nggak bisa diapa-apain lagi ya selamanya kayak gini. Gue cuman takutnya kadang-kadang kalau misalnya lu nggak bawa tas drone, cuman ditaruh di tas, ini bisa ada potensi kayak kegoyang-goyang, akhirannya bisa ada potensi rusak gitu. Dan yang gue kurang suka yaitu di era sekarang gue pengennya sih semua gadget gue itu tidak menggunakan baterai yang disposable atau enggak selalu digonta-ganti. Nah, si MJX ini diklaim on paper bisa nyala sampai 36 jam. Tapi lu harus gonta-ganti baterainya. Baterainya itu adalah 2 buah ukuran A2 atau AA yang berdasarkan pengalaman gue, pertama-tama gue beli baterai yang mereknya memang salah gue juga kurang jelas, itu dalam 1 kali terbang itu langsung habis. Nah, itu benar-benar lu mesti perhatikan itu, karena kalau misalnya lu udah pergi nah terus lu beli baterainya kurang cocok ya bubar, lu nggak bisa nge-shoot dengan drone MJX lu gitu. Tapi kalau misalnya gue udah pakai kayak baterai yang kayak alkalin ABC itu juga udah cukup oke sih, tapi ya itu akhirannya lu harus selalu bawa spare baterai kalau misalnya lu ingin menerbangkan si MJX Bugs 12. Nah, untuk remote si Mavic Air 2 fisiknya itu lebih gede dan pada bagian yang untuk ngegripnya itu terbuat dari karet, jadi lebih keset kalau saat lu pakai sebagai pilot gitu. Dan enaknya lagi si toggle-nya ini bisa dicabut colok. Jadi kalau misalnya lu lagi masukin ke tas itu lu bisa cabut terus taruh di bagian bawahnya ini, jadi nggak ada resiko toggle-nya kayak kegoyang-goyang atau nggak patah seperti itu. Dan yang gue suka itu baterainya itu rechargeable, walaupun memang secara durasi di bawah dari MJX yang tadi 36 jam, ini 12 jam. Tapi berdasarkan pengalaman gue di mana tim Wia itu suka kayak shootnya di outdoor yang dimana jarang ada sumber listrik, itu ya cukup lah untuk kayak terbang 2-3 kali, berdasarkan pengalaman gua itu masih oke. Dan sekarang gua akan komenin aplikasi dari MJX. Nah, di sini lu bisa ngeliat halaman home-nya ini cukup simplistik, nggak ada Skypixel atau apapun, jadi langsung aja ke galerinya, di mana kita bisa ngeliat hasil tangkapan kita. Ingat mau ngapa-ngapain aja harus di-download dulu ya. Oke, kita buka salah satunya. Ini nggak ada fitur untuk kayak ngedit, kayak ngekat, ngisi musik, atau nggak memberikan filter kayak si aplikasi DJI. Tapi setidaknya ada opsi share. Di sini lu bisa nge-share Instagram post, terus ya selebihnya udah sih paling yang biasa dipakai oleh orang Indonesia kan Instagram ya. Di sini YouTube nggak ada, TikTok nggak ada gitu. Jadi
Sebenarnya bisa jadi dua makna sih. Kalau misalnya lu baru pertama kali punya drone, menurut gua ini aplikasinya tidak intimidatif, jadi simplistik gitulah. Tapi kalau misalnya lu berharap lebih, dimana setelah lu nge-shoot videonya bisa lu apa-apain, ya ini mungkin aplikasinya akan terasa kurang buat lu. Dan sekarang gue bakal ngomongin aplikasi dari si DJI. Nah, kalau misalnya lu lihat sekarang aplikasi DJI ini ya cukup simplistik ya, nggak banyak macam-macam. Ada album, ada Skypixel, ada profile. Bagi yang belum tahu, Skypixel itu sebenarnya kayak jejaring sosial untuk lu nge-share hasil tangkapan aerial fotografi atau aerial videografi. Kalau misalnya lu pengen lebih tahu lebih lanjut, lu bisa ya cek aja di YouTube, atau enggak kalau lu mau gue jelasin ya mungkin nanti next time tulis aja di kolom komen, mungkin gue bisa bikinin videonya. Oke, langsung ya ke bagian galerinya. Nah, ini hasil tangkapan gue. Nah, apa sih yang bisa lu lakukan setelah lu mengambil video atau foto? Nah, misalnya gue klik salah satu yang hasil tangkapan gue, lu bisa nge-cut atau nggak ngedit intinya, tapi lu harus mendownload. Jadi lu mau nge-share kayak, mau ngedit kayak, itu lu harus ngedownload dulu seperti ini. Nah, setelah lu mendownload, lu baru bisa meng-cut seperti ini. Tidak hanya meng-cut sih sebenarnya, lu juga bisa merubah-rubah beberapa aspek dari video atau fotonya. Misalnya dari tone-nya tuh lu bisa lu mainin, entah itu dari brightness atau kontras. Terus lu juga bisa masukin musik seperti ini. Dan musiknya cukup banyak sih, dan itu gratis. Misalnya lu bisa lihat ada yang pop, tapi lagi-lagi lu harus mendownloadnya. Jadi pastiin kalau misalnya lu pengen kayak ngedit-ngedit gini, koneksi internet lu cepet ya, karena ini lumayan, satu musik itu bisa sampai 3,6 MB gitu. Dan langsung aja ya, kalau misalnya lu udah bikin suatu karya, pastinya kan lu pengen nge-share. Nah, kalau pengen nge-share itu cukup banyak opsinya. Nah, gue kasih lihat ya, itu bisa langsung ke Facebook ya, tapi mungkin orang jarang kan Facebook. Instagram bisa di post di feed-nya atau nggak di story, TikTok, ataupun langsung ke YouTube. Kalau misalnya lu udah pede, semua editannya udah ciamik, langsung bisa lu share aja ke YouTube. Jadi apa kesimpulannya? Tentunya gue nggak akan menarik kesimpulan berdasarkan kayak hasil tangkapan foto, video, jarak tempuh, ataupun sensor, karena ya tentunya apa yang lu bayar itu apa yang lu dapat. Karena si MJX Box 12 ini harganya 3.199.000, sedangkan si Mavic Air 2 ini 15.999.000. Jadi kayak kurang fair kalau misalnya gue bandinginnya atau nggak tarik kesimpulan dari aspek itu aja. Jadi gue tarik kesimpulannya berdasarkan aspek use case, di mana berdasarkan temuan kita sehari-hari itu suka banyak ada yang nanya, oh mas kalau misalnya saya mau beli drone yang baru, pengen buat mulai buat latihan-latihan aja yang bikin gak deg-degan. Karena kan kalau lu terbangin drone 15 juta sama kayak 3 jutaan kan pasti feel-nya beda ya. Karena kalau 15 jutanya kenapa-napa ya mungkin bagi sebagian besar orang, tentunya juga bagi gue itu pasti ya serem-serem juga. Jadi dia perlu sesuatu yang budgetnya ada cukup murah, dan jadi dia juga nggak takut-takut untuk ya latihan, mulai dari navigasi, mulai dari framing yang basic-basic gitu. Nah, menurut gue sih MJX Box 12 itu serve purpose yang semacam itu. Jadi kalau misalnya budget lu terbatas, nggak lebih dari 5 juta, di bawah 5 juta, dan lu cuman kayak mau latihan-latihan yang basic-basic, cukup oke kok kalau misalnya lu pengen belajar kayak framing, terus kayak latihan orientasi, which is itu penting banget untuk kayak nerbangin drone. Ini bisa oke lah gitu, walaupun memang secara wind resistance kalau lu bilang ya ini nggak bisa di bawah terpaan angin yang gede gitu. Jadi mesti kayak ya anginnya biasa aja lah, baru dia nggak akan miring ke kiri, miring ke kanan gitu. Dan paling kalau misalnya mau kasih masukan ke MJX, menurut gua ini sistemnya, heat management sistemnya perlu diperbaiki, karena menurut gua ini gampang banget overheat. Nah, sedangkan kalau si Mavic Air 2 menurut gua cocok digunakan kalau misalnya contohnya lu udah bikin kayak channel YouTube ini, di mana kita sering kayak ngambil gambar-gambar itu pakai drone di outdoor, di mana itu dikelilingi gunung, air terjun, pohon-pohon besar yang tentunya
kita memerlukan ketahanan terhadap hempasan angin yang cukup mumpuni. Jadi makanya kita pun di sini di WIA Official menggunakan si Mavic Air 2 gitu. Selain memang kualitas kamera juga berpengaruh ya. Nah, jadi mana drone yang menurut lu lebih sesuai dengan kebutuhan lu sekarang? Nah, jangan lupa kalau misalnya lu masih ada yang lu bingung, tulis di kolom komentar atau enggak DM di IG @WearInDonesiaOfficial. Dan lu juga bisa dukung kita dengan mengklik like, subscribe ataupun tombol loncengnya. Atau buat yang belum tahu juga, weya.id atau Wear Indonesia adalah perusahaan e-commerce. Jadi lu bisa beli produk-produk yang kita review ini, yang linknya gua taruh di kolom dari video ini. Oke, thank you and until next time.